Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah pada siap anak-anak Bapak. Tetap semangat ya walaupun kita belajar di jadwal siang ya. Bapak tes nih. Semangat pagi. Pagi, logistik luar biasa. Masya Allah. Oke, silakan KM dipersilakan duduk. Persiapan, duduk. Mulai. Baik, seperti biasa, seksi kerohanian, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan. Baiklah, Bapak absen dulu ya. Takut anak Bapak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, gak lengkap gitu ya, gak asik. Ahdan hadir, bagus. Amelia, oke. Ajeng kemarin gak masuk kenapa? Tapi gimana hasil dari dokter? Good, sip, tetap semangat ya. Dan terakhir, ini selalu on terus, Windari. Oke, terima kasih anak-anakku semua yang tetap semangat. Hari ini kita ketemu lagi dengan materi kita, materi produktif di fase F tentang aktivitas pergudangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak tadi telah cek kehadiran, telah cek kesiapan kalian. Nah, kita ngulas dulu yang materi minggu kemarin. Mudah-mudahan kalian tidak lupa. Dan saya yakin nggak pernah lupa ya. Kemarin masih ada yang ingat Bapak ngasih materi apa? Oke, Risma. Tentang layout pergudangan. Oke, Bapak ambil satu kesimpulan tentang layout pergudangan ya. Yang minggu kemarin kita flashback lagi. Ada 3 masalah utama, ada 3 kegiatan inti utama pada aktivitas pergudangan. 1 tentang aktivitas di luar, staging in. 2 aktivitas di admin. Oke. Yang terakhir aktivitas di kita akan ngebahas salah satu materi yang akan kita pahami dan akan Bapak jelaskan. Namun sebelumnya Bapak ingin ngasih suatu hal yang sangat vital buat kalian. Biar kalian lebih bersemangat tentang dunia logistik. Biar kalian lebih greget. Apa itu logistik, ya kan? Jangan sampai yang namanya kalian ikut-ikutan teman saja. Ya, oke. Kalian seorang pionir, seorang generasi muda yang akan menggerakkan ekonomi di Indonesia sebagai garda depannya anak-anak logistik harus menjadi kebanggaan. Ya, harus bangga kalian. Gak salah saya ambil jurusan di sini. Karena apa? Kata Pak Uus sering dijelaskan bahwa logistik itu jantungnya dari sebuah industri. Industri mana yang ada logistiknya? Tolong kasih tahu Bapak. Rumah sakit aja ada logistiknya. Kebayang kalau nggak di rumah sakit nggak ada logistik. Bapak di Ofname nyari infusan, nggak ada logistiknya di infusan, harus cari dulu. Ya toh? Nggak etis seperti itu. Oke, jadi salah nggak kalian ngambil jurusan logistik? Semangat. Bisa menjadi seorang engineering logistik? Bisa. Oke. Bagus. Baik, kalau gitu Bapak akan kasih gambaran tentang materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Kemarin kita ke layout. Sekarang kita Bapak ngasih gambaran yaitu tentang aktivitas di gudang. Masih antara layout, operator, dan admin. Cuma aktivitasnya adalah footway. Footway itu proses memindahkan barang dari staging inbound ke storage. Cuma hal yang harus kalian pahami pada saat proses terjadinya perpindahan barang,
banyak kejadian-kejadian barang mengalami kerusakan. Itu ya, bisa dipahami? Jadi materinya apa? Untuk hari ini penanganan material. Nanti karena kita masuk menggunakan metode problem based learning, jadi ya kalian harus mampu menganalisa apa, kenapa kok bisa terjadi hal-hal yang tidak diingin pada saat aktivitas pergudangan. Oke, kalau sudah siap masuk ke materi, kayaknya nggak asik ya kalau belum ice breaking. Udah panas-panas begini, moodnya kurang. KM bisa nggak naikin moodnya sedikit? Oke, asik. Oke kawan, sebelum pelajaran kita ice breaking dulu ya, biar semangat dan mood kita naik. Silahkan Biar naik, dulu. berdiri. Oke. Kita nyanyi lagu kebangsaan kita ya. Wah, nanti dulu ada kebangsanya. Ada dong. Wah, surprise nih kayaknya. Pengen dengar Bapak. Siap? 3, 2, 1. Anak teh imut-imut, baju gondrong atau ketat, rambut gondrong atau cepat, kita semua tetap kompak. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Sebelum kita ke materi, seperti biasa Bapak pengen ngecek dulu pengetahuan kalian, kemampuan kalian. Bapak akan sedikit berikan pretest dulu ya, melalui Google Form. Bapak sudah kirim tadi ke WA barusan? Sudah Pak? Bagikan di grup. 5 menit cukup dah, cuma berapa soal ya, 5 menit. Nanti Bapak cek di sini. Kalau udah masuk semua. Sudah disebarkan KM? Sudah Pak? Sudah kekirim kan? Oke, Bapak pantau. Oke. Terus semangat ya, capek ya belajar itu ya. Capek, tapi ya inilah satu pengorbanan. Kalian harus mampu menjemput sukses kalian. Salah satu syaratnya dengan meninggalkan zona malas kalian. Ya. Tinggalkan zona malas kalian, jemput suksesmu. Perbaiki adab kalian, ambillah sikap muliamu. Itu yang sering Bapak tekankan ke kalian ya. Ya, cukup. Sudah dikirim semua ya? Oke, terima kasih kalau sudah. Baik anak-anakku semua, kita masuk ke materi inti. Di layar telah Bapak pajang sebuah perbandingan dalam sebuah gambar. Pada sebuah gambar aktivitas di gudang. Di mana ada 2 jenis gudang. Gudang A dan gudang B. Nah, dari 2 gudang tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar gudang A dan gudang B? Pak, izin jawab. Oke, Man ke depan aja Man. Ya, boleh. Ya, menurut saya Pak, di gudang A penyusunannya menggunakan metode brick Pak. Oh, oke. Terus yang gudang A itu ya? Iya, Yang B-nya yang B-nya berantakan. berantakan. Oke. Benar ya berantakan ya Man? Iya. Oke. Makasih, tepuk tangan buat kawan kalian. Ada yang mampu melengkapi nggak? Saya Pak. Itu bebas ya. Gimana pendapat Anda, pandangan Anda aja. Risma, asik banget mau di sini atau berdiri ke depan? Boleh berdiri? Oke, nggak apa-apa. Biar terus terabsen Pak Uus katanya. Oke Risma, silakan. Bapak tunggu. Menurut pendapat saya, gudang di A itu terlihat dan tertata sangat rapi, sedangkan di gudang B itu terlihat sangat berantakan. Gudang A tertata sangat rapi. Staging inbound, storage. Oke, bisa. Setuju, Bapak. Terima kasih. Permasalahannya pada materi ini, tadi sesuai digambar, anggap aja gudang ini tidak memakai SOP pada awalnya. Sehingga menimbulkan suatu kerusakan. Kalau Bapak simpulkan,
seperti ini, maaf. Timbul kerusakan pada barang-barang yang disimpan. Bapak sudah kasih contoh, ini ada barang-barang yang rusak, yang reject, yang dibalikan lagi oleh konsumen karena tidak sesuai dengan keinginannya, barangnya rusak, pecah-pecah, lihat tuh, ini berantakan ya. Nah, tugas kalian adalah tolong selesaikan solusi ini. Saya pingin seperti gudang A. Pada aktivitas tadi staging in dan put away. Siap tidak? Nah, itu tugasnya. Sehingga muncullah satu permasalahan yang harus kalian pecahkan ya. Udah ada mungkin masalahnya, udah kebayang. Kita batasi masalah terjadi ketika staging inbound sampai put away. Tugas Anda cari akar permasalahannya dan selesaikan. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap berarti silakan kalian bentuk kelompok belajar masing-masing, kelompok praktiknya masing-masing ya. Sudah ada kelompoknya, apa yang mau pakai yang minggu kemarin? Oke, biar kompak mau pakai yang minggu kemarin silahkan. Nanti ketua kelompok mengambil LKPD-nya masing-masing, silakan kerjakan 15 menit untuk menyelesaikan LKPD tentang kasus kerusakan pada barang pada proses put away. Ya, analisanya silakan sesuai kalian kelompok masing-masing. Oke. Biar semangat, saya pengen tahu lah kemarin kelompok 2 kelompok 1 udah. Kelompok 3 udah ya? Yang belum kelompok 2 bikin yel-yel kelompoknya. Risma udah ketahuan nih, kayaknya udah siap nih, benar? Udah ada yel-yelnya? Suruh berdiri rekan-rekannya dulu. Pengen tahu yel-yelnya apakah segagah kelompok 1? Silakan Risma untuk memimpin anggotanya. 1, 2, 3. Mana di mana kelompok paling hebat? Kelompok paling hebat ada di kelompok 2. Mana di mana kelompok paling jago? Kelompok paling jago ada di kelompok 2. Oke, terus tepuk tangan buat kelompoknya Risma. Baik, kalau sudah semangat ya, masih tersemangat, silakan Bapak persilakan untuk masing-masing ketua kelompok mengambil LKPD masing-masing yang masih kosong ya. Jangan yang udah diisi. Kalau yang di map udah diisi, kalau yang di file itu Bapak siapkan yang kosong. Silakan. Dan silakan berdiskusi untuk membahas, memecahkan masalah yang barusan kita sama-sama perhatikan. Berkelompok aja. Sebelum ini ada ini nih sedikit ya, biar kalian agak sedikit ada gambaran. Dilihat sebelum memecahkan masalahnya, lihat dulu nih, biar ada setitik harapan. Informasi permintaan impor barang melalui email kepada tim shipper. Informasi terkait SKU list, jumlah barang, waktu inbound, dan informasi lainnya. Tim admin shipper akan segera input request klien ke dalam sistem untuk membuat pickup list. Selanjutnya, klien mengirimkan barang. Nah, ini staging inbound. Barang yang di-inbound sebelum waktu cut off akan segera diproses pada hari yang sama. Klien dilakukan oleh tim packer profesional sesuai dengan standar pengemasan shipper. Labeling barang yang telah di-packing sesuai resi pengiriman. Memisahkan barang yang telah di-packing untuk proses sorting dan dispatching. Barang akan dipisahkan berdasarkan pihak pengirim, baik dengan menggunakan 3PL ataupun dengan jasa pengiriman internal shipper. Melakukan serah terima barang di outbound area kepada pihak pengiriman. Barang yang sudah dikelompokkan siap untuk dijemput oleh pihak pengirim.
Tim shipper melakukan update ke dalam warehouse management system dan membuat report outbound untuk klien. Report akan dikirimkan melalui email. Itu tugas admin, oke? Bisa dipahami ya? Ada kebayang? Kalau sudah bisa ada gambarannya, silakan kerjakan LKPD kalian masing-masing. Nanti Bapak pantau, ada masalah silakan tanya ke Bapak, nanti Bapak bimbing. Paham? Selamat bekerja. Per kelompok aja. Ada tiga warna ya di LKPD. Warna kuning Bapak lambangkan sebagai aktivitas material handling ya. Warna hijau konsep penyusunan barang, dan biru itu layout atau SOP. Silakan dari akar permasalahan mana dulu yang akan kalian gali sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah selesai semua. Kalau sudah selesai nanti Bapak minta kalian untuk mempresentasikan dari LKPD kalian masing-masing. Bisa dari kelompok satu dulu. Masalahnya mau apa dulu? Silakan. Berdiri. Boleh duduk aja lah, nggak apa-apa. Capek. Menurut saya, kerusakan biasanya terjadi karena penggunaan hand stacker tidak menyetel garpu dengan benar. Palet tidak seimbang dan mengakibatkan barang runtuh. Selain itu, terkadang pengguna hand stacker menaruh paletnya terlalu keluar atau tidak mentok ke dalam. Hal tersebut juga mengakibatkan kecelakaan yang sama, yaitu barang runtuh. Kedua kecelakaan tersebut tentu menyebabkan kerusakan kepada barang yang diangkut. Solusinya adalah menggunakan material handling dengan sesuai SOP yang telah ditentukan. Oke, bisa dilihat, udah Bapak bisa simpulkan ya? Ya. Ini kan mungkin yang menurut kelompok satu itu, ketika kita mengangkat barang itu tidak sesuai ya. Nih contoh, ini yang salah, ini yang benar. Ini yang salah, ini yang benar. Oke, semuanya bagus. Ketika kalian mengambil suatu keputusan tentang terjadinya kerusakan pada barang ya, ada yang mengambil dari alat, ada yang mengambil dari konsep penyusunan kardusnya, ya kan? Ada yang mengambil dari konsep penyimpanan barang di palet. Karena Pak, semuanya berpengaruh, semuanya benar. Dan itu ada solusi untuk menuju ke SOP pada saat proses material handling. Oke, terima kasih buat kalian. Untuk lebih jelasnya, dan nggak mungkin LKPD hanya dikerjakan secara diskusi. Coba kalian praktekkan
konsep-konsep yang kalian buat di laporan LKPD kalian masing-masing dengan melakukan kegiatan aktivitas praktik. Kelompok 1 berarti ke alat, kelompok 2 ke valet ya, di bagian staging inbound. Lima menit SOV sudah lengkap semua. Ya, masuk. Kelompok 1 dulu, belajar antri. Kelompok 1 dulu. Oke, kelompok 1 udah siap. Rompinya dipakai. Kelompok 2, 3. Coba Bapak kasih jelas. Takut yang pakai sepatunya salah, sepatu buat ke pesta dipakai buat praktik. Nggak nyambung kan? Iya, Pak. Tapi udah nggak ada ya. Ada juga sendal buat Bapak pakai sholat itu mah. Ayo, gerak cepat kelompok 1. Wes, garaga. Ya, metode row block ya. Ini pakai apa penyusunannya? Row, block. Masanya sama gitu kan. Berarti kalau ini mah kalau row kurang ya, persegi panjang. Enaknya pakai pinwheel. Jadi pas kayak pemasangan batu bata tuh, tukang bangunan. Nah, tersusun. Karena bentuknya udah sama kayak batu bata kan, persegi panjang. Nggak apa-apa udah. Semua kan kita coba. Belajar. Udah aman semua? Oke, kalau udah aman berarti kelompok 3 silakan kembali ke posisi untuk mendiskusikan hasilnya. Di sini aja nggak apa-apa. Kelompok Iman udah ya? Silakan di sini aja diskusikannya. Silakan duduk. Udah, Risma. Risma kita kasih panggung kehormatan di atas palet aja diskusinya. Udah nggak apa-apa. Baik, kalau begitu saya pengen tahu laporan dari masing-masing kelompok. Kolaborasinya seperti apa dengan tim dalam memecahkan masalah. Bisa dimulai dari kelompok yang siap, kayak dari tadi Risma deh. Risma bisa presentasikan dari penyusunan laporan kalian. Di depan kalian, oke. Yang kelompok 1-2-nya ketika ada yang dianggap rancu atau kurang yakin, kurang greget atau gimana atau kurang paham, langsung tanyakan aja ya ke masing-masing kelompok. Baik, silakan Risma. Menurut kelompok kami, metode penyimpanan yang kami gunakan adalah model brick dengan metode underhang. Ini ya. Alasannya, karena kardus berisi barang pecah. Metode penyimpanan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya barang akan tetap aman, sedangkan kekurangannya biaya pengiriman banyak, sedangkan barang yang dibawa sedikit. Jadi kesimpulannya, kerusakan barang dapat diatasi dengan dua metode. Untuk barang yang tidak mudah pecah belah, menggunakan model block dengan metode overhang. Sedangkan untuk barang yang mudah pecah, sebaiknya menggunakan model brick dengan metode underhang. Guys, tepuk tangan dulu dah. Bapak sampai bener ya. Ini buat modul mau Bapak nanti mau dipinjam lah laporannya. Kayaknya bagus banget tersusun ya analisanya, terus kita pemecahan sampai hal yang akan kita bahas minggu depan udah disepil tadi ya. Biaya penyimpanan. Oke, terima kasih Risma. Semangat terus ya. Ada yang pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau tanya ke Risma?
Ada mau tanya Bapak teh tapi udah dijawab duluan gitu. Ayo kelompok 2. Ada mau tanya ke Risma? Ayo. Nggak ada? Udah puas? Oh ada. Nah ini saingan terus nih 2 kelompok. Kelebihan underhand itu apa sih? Barangnya akan tetap aman karena penyimpanannya di 10 cm dari palet. Jadi Oke. tidak akan kena benturan. Nih, bisa dilihat di layar kaca ini yang disebut underhang. Ya, underhang, ini Overhang. overhang. Jadi yang disebut underhang, ke dalam ya, ke dalam barang itu lebih menyusut ke dalam palet dengan estimasi 10 cm. Ini ada titik. Kalau kita ukur ini 10 cm deh. Dari titik kait di sini ada bolong-bolong kan? Ini 10 cm. Itu yang disebut underhang. Jadi barang ada 10 cm di dalam palet. Jadi kalau kita bahas dari hasil laporannya, emang resikonya, kekurangannya biaya penyimpanan tetap, tapi barang yang disimpan sedikit gitu. Itu resikonya seperti itu ya, betul nggak? Makanya dia memunculkan solusi alternatif. Solusi alternatifnya adalah untuk jenis barang yang tidak pecah akan menggunakan metode apa? Model blok dengan metode overhang. Blok dengan overhang. Jadi tertutupi nih, di sini kurang barangnya, ditutupi di sini, mungkin seperti itu. Bisa dipahami nggak? Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Solusi penyelesaian masalahnya kalian sudah bisa. Kolaborasi untuk penyelesaian masalah sudah dapat terbukti dengan adanya kolaborasi di kelompok 2 dan 3 dalam konsep penyusunan barang. Yuk, untuk yang pecah mah kamu mah begini, saya emang nggak pecah begini. Biar barang yang akan disimpan tertutupi. Mungkin seperti itu ya. Pelakuannya untuk yang pecah mah seperti ini, dan saya mah nggak apa-apa biar kos biaya penyimpanan tertutup. Dan disambut juga oleh bagian alat. Nah, seksi alat angkut. Dia berkolaborasi menyetel si fork pada hand striker disesuaikan dengan palet yang akan digunakan agar tidak terjadi guncangan. Oke, sip. Bapak kasih floss. Mudah-mudahan nanti di post testnya harus, karena di sini tadi Bapak dilihat, dah ada yang Risma aja nilainya, aduh, nggak seindah si Rismanya gitu. Jadi pas post test harus benar-benar sesuai karena materinya ini. Kalau tadi kan belum materinya ya, sekarang sudah harus ada peningkatan. Oke, semua kelompok sudah, Bapak sudah sedikit evaluasi, tinggal dimasukkan ke nilai. Baik, kalau semuanya sudah, Bapak ingin kalian siapkan lagi perangkat handphonenya. Tong tegang atuh. Kan tadi udah. Kan udah pretestnya. Kita coba post test. Linknya yang tadi man? Mana Iman? Oke, siap dibagikan. Bapak harapkan ada peningkatan dari hasil yang awal. Oke, habis send semua. Udah di send? Yakin? Materi minggu depan udah tadi dibahas di awal ya. Kita akan melanjutkan praktik apa? Menghitung biaya penyimpanan dan pengiriman dengan metode TPACK. Udah pinter TPACK. Berarti harus ada alat teknologi yang digunakan ya. Apa teknologinya? Laser meter digital. Dan saya harap apa yang telah kalian peroleh, apa yang telah kalian dapat pada praktek hari ini terus diasah, dikembangkan ya. Oke, KM mana KM? Tutup untuk doanya. Oke kawan, sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai.
doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.